Perilaku konsumen digital, definisi dan ruang lingkup perilaku konsumen ya. Proses keputusan konsumen dalam era digital melibatkan interaksi dengan teknologi di setiap tahapan perjalanan konsumen adalah definisi dari dan ruang lingkup perilaku konsumen ya. Ruang lingkupnya ada pencarian informasi online, pembelian melalui e-commerce atau aplikasi, evaluasi produk melalui ulasan dan rating. Yang keempat adalah loyalitas yang dipengaruhi oleh pengalaman digital. Proses keputusan konsumen di era digital ada kesadaran ya, awareness. Konsumen mengenali kebutuhan atau keinginan mereka melalui media digital, iklan, media sosial, dan lain-lain. Pencarian informasi atau information search. Konsumen mencari detail produk melalui pencarian online, ulasan, dan rekomendasi. Evaluasi alternatif, evaluation of alternatives. Konsumen membandingkan harga, fitur, dan ulasan untuk memilih opsi terbaik. Pembelian atau purchase decision. Konsumen membeli produk melalui platform digital seperti e-commerce atau aplikasi. Pasca pembelian atau post-purchase behavior. Konsumen mengevaluasi pengalaman mereka, memberikan ulasan atau berbagi di media sosial. Tantangan yang dihadapi konsumen di digital. Nah, ini ada banyak ya, ada overload informasi. Banyak informasi membuat konsumen sulit mengambil keputusan. Privasi data. Kekhawatiran mengenai penggunaan data pribadi oleh perusahaan. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Kehilangan akses internet dapat menghambat proses pembelian. Pengetahuan digital. Nah, ini belum semua orang paham ya menggunakan app atau web. Dampak perilaku konsumen digital terhadap bisnis. Persaingan digital yang ketat, ya, bisnis harus terus berinovasi untuk memenuhi harapan konsumen. Analisis data. Penggunaan big data membantu memahami pola perilaku konsumen. Strategi multi-kanal. Penting bagi bisnis untuk menawarkan pengalaman yang mulus di berbagai platform, online maupun offline. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor personal, ya, umur dan tahap kehidupan. Preferensi konsumen dapat berubah sesuai usia dan tahapan hidup. Remaja, dewasa, atau pensiunan. Remaja lebih tertarik pada produk teknologi baru, sedangkan orang tua cenderung memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua ada pekerjaan dan pendapatan. Pendapatan menentukan daya beli, sedangkan pekerjaan dapat mempengaruhi jenis produk yang dibutuhkan. Contohnya, seorang pekerja kantoran mungkin membutuhkan pakaian formal, sementara pekerja lapangan membutuhkan pakaian pelindung. Gaya hidup atau lifestyle. Aktivitas, minat, dan opini seseorang membentuk gaya hidup mereka yang mempengaruhi pembelian. Contohnya, konsumen dengan gaya hidup aktif lebih cenderung membeli produk olahraga. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mencerminkan karakteristik unik seseorang, seperti introvert atau extrovert, yang mempengaruhi preferensi produk. Contohnya, konsumen dengan kepribadian konservatif mungkin lebih suka produk klasik. Motivasi, ya, ini dorongan internal untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan dasar atau kebutuhan psikologis. Konsumen membeli produk mewah untuk menunjukkan status mereka. Persepsi. Bagaimana konsumen memandang produk atau layanan berdasarkan informasi yang diterima. Contohnya adalah iklan yang menarik dapat membentuk persepsi positif terhadap merek. Pembelajaran. Pengalaman masa lalu mempengaruhi keputusan di masa depan. Jika pengalaman membeli produk tertentu memuaskan, konsumen cenderung membeli produk serupa. Sikap dan keyakinan. Sikap positif atau negatif terhadap suatu merek mempengaruhi minat beli. Contohnya adalah keyakinan bahwa produk lokal berkualitas rendah dapat menghalangi pembelian. Faktor sosial nih, ada keluarga. Anggota keluarga mempengaruhi keputusan pembelian, terutama dalam pembelian kebutuhan rumah tangga. Orang tua biasanya memilih produk untuk anak-anak, contohnya. Kelompok referensi, kelompok teman, rekan kerja, atau komunitas tertentu yang menjadi panutan dalam keputusan pembelian. Seseorang cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh temannya. Status sosial, status dalam masyarakat mempengaruhi jenis produk yang dipilih untuk mencerminkan status tersebut. Contohnya, konsumen kelas menengah ke atas lebih tertarik pada produk premium atau merek premium ya. Faktor budaya, ya, budaya utama. Sistem nilai dan kepercayaan yang diwariskan dalam masyarakat mempengaruhi preferensi konsumen. Di budaya tertentu, makanan halal sangat penting dalam pembelian. Subbudaya. Faktor seperti agama, ras, atau kelompok etnis mempengaruhi kebutuhan spesifik konsumen. Contohnya, konsumen dari latar belakang etnis tertentu mungkin lebih suka makanan khas mereka. Kelas sosial. Pembagian masyarakat berdasarkan status sosial, seperti kelas rendah, menengah, atau atas. Ini mempengaruhi daya beli dan preferensi. Tingkat inflasi, pengangguran, dan daya beli masyarakat mempengaruhi pola konsumsi. Contohnya adalah konsumen cenderung menunda pembelian barang mewah saat kondisi ekonomi buruk. Teknologi dan media. Kemajuan teknologi dan media digital mempengaruhi cara konsumen mencari dan membeli produk. Konsumen lebih sering membeli online karena kemudahan e-commerce. Pengaruh pemerintah dan regulasi. Kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat mempengaruhi harga produk dan daya beli. Contohnya adalah pajak barang impor yang tinggi membuat konsumen lebih memilih produk lokal. Jadi kesimpulannya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal, psikologis, sosial, dan budaya dan eksternal. Bisnis perlu memahami faktor-faktor ini untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal.